Fadlizon waspadai gerakan komunisme, warganet bilang mulutmu lebih bahaya, zon. Soal PKI ini kan isu sensitif ya. Siapapun yang ngomong, siapapun yang mengaitkan, pasti menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Saya kira yang paling penting ke depan adalah bagaimana pentingnya melakukan sosialisasi bahwa tidak ada larangan bagi ex-PKI untuk masuk TNI. Itu penting, sehingga orang yang selama ini meyakini PKI itu haram di negara ini, PKI itu tidak boleh terlibat dalam politik, tidak boleh dalam ASN, tidak boleh terlibat dalam TNI misalnya, itu sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, mumpung belum jadi kebijakan, ya, belum ditetapkan menjadi satu kebijakan, sudi kiranya, gitu. Sebagai bahasa hukum yang santun, sudi kiranya sahabat saya, Pak Andika, jangan dipikir nggak ada dasar hukum, itu poin penting. Ada dasar hukumnya. Keliru nanti, kalau ini tetap dilaksanakan, saya sebagai Presiden TPUA atau Ketua Umum TPUA, saya pasti gugat nanti. Apakah pakai jalur undang-undang militer nanti kita, ya? Ini termasuk kudeta konstitusional ini. Jadi janganlah kita ini dianggap rakyat itu goblok gitu loh. Oke lah, memang banyak rakyat yang goblok, tapi kan kita enggak. Itu bukan kebijakan Panglima TNI. Itu kebijakan negara, di undang-undang TNI kan itu kebijakan negara, bukan kebijakan Panglima TNI. Panglima TNI hanya menegaskan kembali. Jadi TNI itu tidak pernah melihat itu keturunannya siapa. Jadi faktor keturunan itu tidak pernah dilihat. Yang dilihat itu tes nanti, apakah mereka terpengaruh seperti yang disampaikan Pak Dika tadi. Apakah terpengaruh terhadap Leninis, Marxisme yang dilarang itu. Tapi kalau anak keturunan tidak. Indonesia Fadlizon ikut memberikan tanggapannya terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan PKI untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI. Dilansir dari viva.co.id, Fadlizon mengatakan jika apa yang dikatakan Jenderal Andika sudah benar karena tidak ada larangan bagi keturunan PKI menjadi TNI. Dalam pernyataannya, Fadlizon juga menyampaikan jika ideologi komunisme dan Partai Komunis Indonesia masih terlarang berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Sebenarnya tak ada larangan bagi keturunan PKI sejak reformasi selama setia pada Pancasila dan RI, ujar Fadlizon dikutip dari viva.co.id. Fadlizon juga mengungkapkan jika masyarakat harus tetap waspada dengan gerakan komunisme saat ini. Harus tetap waspada dengan gerakan komunisme era saat ini, tegas Fadlizon melanjutkan. Juga komunisme gaya baru yang perwujudannya seperti memecah belah bangsa, adu domba, anti agama termasuk Islamophobia, ungkap Fadlizon melanjutkan. Komentar politikus Partai Gerindra Fadlizon ini ramai ditanggapi pengguna media sosial Twitter, tidak terkecuali akun Twitter bernama @dekomis15. Dalam cuitannya, @dekomis15 mengatakan jika mulut Fadlizon lebih berbahaya dibanding gerakan komunisme. Pengguna Twitter lain bernama @nurrozuki juga ikut memberikan komentarnya menanggapi pernyataan Fadlizon. Dalam cuitannya, @nurrozuki mengatakan jika selayaknya negara menangkap orang-orang yang mengusulkan penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Sudah selayaknya alat negara menangkap orang-orang yang mengusulkan penundaan pemilu dan presiden 3 periode dengan pasal makar terhadap Undang-Undang 1945, tulis akun Twitter @nurrozuki. Fadlizon, komunisme gaya baru memecah belah bangsa lebih berbahaya. Fadlizon mengatakan ideologi komunisme dan PKI masih terlarang hingga kini berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Karena itu, kata dia, semua pihak harus tetap waspada dengan ideologi komunisme. Harus tetap waspada dengan gerakan komunisme era saat ini, kata Ketua BKSAP DPR. Apalagi, tambah Fadlizon, masih ada yang berusaha memutarbalikkan sejarah atau membelokkan sejarah seperti dalam kasus Kamus Sejarah yang menonjolkan tokoh-tokoh PKI dan menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Juga komunisme gaya baru yang perwujudannya seperti memecah belah bangsa, adu domba, anti agama termasuk Islamophobia, kata Fadlizon. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meluruskan ketentuan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Menurut Andika, TAP tersebut tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis. Karenanya, Andika meminta anak buahnya tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI sebagai wujud penegak hukum.
TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini terkait dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme.